Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Kalau lu nggak pada قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Bismillah, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereaksi atau merespon sebuah video, di mana video tersebut menunjukkan seorang ustaz memerintahkan jemaahnya atau mengajarkan jemaahnya untuk mengambil barang di mall tanpa bayar, cukup bersalawat saja. Sebelum kita saksikan bersama-sama videonya, kami mengharapkan support dari saudara-saudariku sekalian dengan mensubscribe, like, komen, dan share pada channel kami ini, agar kami bisa terbantu mengembangkan channel ini dan agar Anda mendapatkan update terbaru dari video-video yang akan kami hadirkan nantinya insya Allah. Mari kita saksikan videonya sama-sama. kejadian loh. Saya itu sering sholawat di mall. Saya sering sholawat di mall dengan satu doa. Barang-barang di mall yang saya tunjuk nggak ada yang saya bayar. Pokoknya tunjuk, ambil, pergi. Ayo ikutin. Tunjuk, ambil, pergi. Ayo. Lagi coba. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Kalau lu nggak pada sholawat, nyolong. Ini pakai sholawat, belinya pakai sholawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin tuh sholawat di mall demi mall, saya rajinin. Kenapa? Nggak pengen keluar duit kalau ke mall. Alhamdulillah, setiap saya ke mall sampai hari ini nggak ada cerita bayar, karena yang bayar istri saya. Beres. Paham? Yang bayar siapa? Istri. Yang dia megang duit. Enggak bos, demi Allah terjadi. Nah, siapa yang pernah jalan sama saya? Nggak laku duit saya. Duit saya nggak laku, duit istri saya kagak laku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam kita memiliki satu orang patokan dalam berakidah, bermuamalah, dan berkeyakinan. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW telah mengajarkan banyak hal kepada kita sekalian. Nabi SAW pernah ditimpa kelaparan di kota Madinah. Sampai-sampai diriwayatkan Nabi SAW itu mengganjal batu di perut beliau demi untuk menahan lapar ini. Kemudian di akhir hayat beliau, Rasulullah SAW menggadaikan baju perang beliau, baju besi beliau ke orang Yahudi dengan 30 sah gandum. Untuk mendapatkan gandum, beliau perlu menggadaikan baju besi beliau dulu. Andaikan ajaran ustaz ini benar, tentu yang akan mempraktekannya pertama kali adalah Nabi SAW. Beliau SAW akan ke pasar Madinah, membaca zikir dan ayat-ayat tertentu, lalu mengambil saja barang-barang di Madinah lalu pergi. Tentu Nabi SAW lebih bisa, andaikan ini benar. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak meminta-minta. Andaikan beliau meminta kepada para sahabatnya, beliau kumpulkan semua sahabatnya kemudian minta donasi, minta sumbangan sedekah, tentu para sahabat-sahabat Nabi SAW akan lebih dulu memberikan apa-apa yang Nabi SAW butuhkan, akan dihadiahkan kepada Nabi SAW, karena Nabi SAW memang tidak memakan sedekah. Akan tetapi sahabat itu bersedia memberikan sebagai hadiah harta-harta mereka. Akan tetapi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW tidak mengajarkan ini. Bahkan beliau SAW menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi sampai wafat beliau belum ditebus baju perang itu. Ini ajaran Nabi SAW untuk tidak meminta-minta. Kemudian hal yang kedua adalah zikir-zikir atau kalimat-kalimat thayyibah seperti salawat-salawat itu tidak lantas membenarkan perbuatan maksiat. Contoh, kita berzikir sambil membunuh orang. Walaupun kita berzikir membunuh orang tetap haram, tidak boleh. Sambil berzikir kita berzina, apakah karena berzikir terus zina itu menjadi halal?
Sambil berzikir kita mencuri. Apakah mencuri itu jadi halal karena zikir atau karena salawat? Jawabannya tidak. Salawat, zikir-zikir tidak lantas menjadikan amalan maksiat menjadi halal. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengambil barang tanpa keridhaan pemiliknya adalah nyolong alias mencuri. Dan mencuri ini diharamkan dalam Islam. Entah kita mau mencuri dengan melafazkan kalimat-kalimat zikir, salawat, semua dilarang dalam Islam. Karena saling memakan harta dengan cara-cara yang batil itu dilarang dalam agama kita yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu amwalukum bainakum bil batil." Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu malumri'in illa bitibin nafsim minhu." Kata Nabi SAW, tidak halal harta seseorang kecuali dengan jalan keridhaan seseorang itu. Ini tidak halal kita mengambil, mengkonsumsi harta atau benda-benda seseorang kecuali seseorang itu ridho. Apakah ridho dengan jual beli atau ridho dengan memberi atau yang lainnya. Akan tetapi mengambil saja ini diharamkan dalam agama kita yang mulia ini. Oleh sebab itu, ajakan atau ajaran beliau ini tidak perlu diikuti karena ini ajaran yang menyeleweng dan tidak dibenarkan dengan agama kita, tidak dibenarkan dari Islam. Itu saja yang bisa kami reaksi untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.